Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan seni rupa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kalian bisa semua menyimak di kelanjutan pembelajaran pendidikan seni rupa untuk kelas 10. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan materi yang lalu tentang tugas-tugas yang harus Anda lakukan dalam melaksanakan kegiatan berkarya seni rupa 2 dimensi, di mana pada tahap 1 kemarin Anda sudah mulai mengerjakan tentang unsur-unsur visual secara keseluruhan yang tampak secara fisik. Terima kasih kepada yang sudah mengirimkan tugasnya, dan kepada yang belum, sekali lagi saya ingatkan, Anda harus berpartisipasi aktif supaya ketuntasan Anda nanti bisa diperhitungkan dengan baik dan menjadikan Anda tuntas dalam pelajaran ini. Sekali lagi, pastikan semuanya sudah mengisi absennya di classroomnya dengan baik, dengan betul-betul sudah masuk ke absen online-nya di Google Form yang sudah diberikan linknya pada pertemuan yang pertama. Sekali lagi, saya ingatkan, pastikan Anda sudah mengisi absen sesuai dengan kelasnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan untuk tugas yang kedua pada berkarya seni rupa 2 dimensi itu dalam kategori topik menggambar bentuk, seperti yang sudah dilakukan pada tahapan latihan menggambar bentuk di tahap pertama, yaitu membuat gambar unsur-unsur visual seperti titik, garis, bidang, bentuk, citra atau kesan bentuk, warna, pencahayaan, gelap terang, atau dalam bentuk pencahayaan tekanan arsir dan tekstur. Pada tahapan yang kedua, Anda akan dilatihkan untuk menggunakan berbagai macam alat pensil dengan kode yang berbeda-beda supaya bisa merasakan bahwa tingkat kelunakan sebuah alat gambar seperti pensil itu ternyata bermacam-macam dan menghasilkan karakter yang berbeda. Pada tahapan kedua ini, sebagai latihan menggunakan media pensil dengan berbagai jenis ukuran kelunakan, yaitu dengan kode pensil H dan B. Jadi jika Anda menemui pensil dengan kode H, itu artinya hard atau keras. Kemudian B itu artinya lunak atau bold, atau B itu ada juga yang menyingkatnya jadi black, jadi lebih hitam. Semakin kode B-nya bertambah, misalkan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, sampai 6B, itu berarti tingkat kelunakannya, ketika angkanya bertambah, maka tingkat kelunakannya semakin lunak kalau kita goreskan. Nah, di mana nanti pensil ini akan diterapkan, selanjutnya diterapkan pada bidang-bidang kosong sebagai latihan mengarsir dengan berbagai media pensil ini. Nah, untuk lebih jelasnya, pada tugas yang kedua ini akan dibagi menjadi 2 tahap. Nanti ada tugas 2A dan tugas 2B. Sekali lagi, tugas ini akan berlangsung selama 2 kali pertemuan. Jadi minggu depan kemungkinan Bapak tidak akan memberikan video pembelajarannya karena hari ini sudah disampaikan untuk 2 tahapan tugas, yaitu tugas dengan kode 2A nanti dan kode 2B. Untuk lebih jelasnya, pada tugas tahapan kedua ini, kamu perhatikan slide berikut ini. Pada slide yang kedua, nah yang ini kita perbesar. Oke, misalkan yang ini, nanti perhatikan oleh Anda, kita kembalikan dulu. Untuk tugas yang kedua ini, kamu perhatikan adalah membuat gambar, yaitu menciptakan bidang-bidang sebagai bentuk hasil perpotongan dari garis-garis. Misalkan ini ada garis ke bawah secara vertikal dan ke samping secara horizontal.
di mana setiap bidang nanti kosong itu Anda coba isikan dengan pensil, minimal pensilnya 2B dengan tekanan yang berbeda-beda. Misalnya kotak 1, kotak 2, kotak 3 silahkan dimasukkan bentuk arsiran-arsirannya dengan tingkat emosional yang berbeda. Misalnya dari gelap menuju terang atau sebaliknya dari terang menuju gelap. Yang harus Anda perhatikan, setiap bidangnya itu jangan bersamaan mengarsirnya. Maksudnya setiap kotak ini akan diisi dengan arsiran yang tingkat kelunakannya berbeda. Untuk menghasilkan nanti bahwa setiap kotak ini diisikan dengan arsiran yang berbeda. Kalaupun jenis pensilnya sama, maka nanti tekanannya yang harus dibedakan. Nah, diusahakan silahkan pensilnya untuk latihan arsir ini yang lunak supaya enak gitu dalam mengarsirnya. Boleh arsirnya itu menggunakan arsiran diagonal atau miring atau vertikal atau horizontal atau dipadukan sehingga menghasilkan arsiran-arsiran yang menarik pada bidang ini. Ini contoh misalnya dulu yang dilakukan oleh kakak kelas kamu namanya Rizka Nurul, kelas MIPA 8. Nanti pada tugas berikutnya kamu tuliskan tugas 2A. Kertas gambarnya menggunakan kertas sketchbook dengan ukuran A4. Ini nanti kamu silakan bisa membelinya atau misalnya punya kertas-kertas yang kertas tebal lah misalnya. Asal jangan menggunakan HPS saja. Karena nanti kalau digoreskan HPS itu terlalu tipis bisa sobek. Nah, sekali lagi nanti pada tahap kedua setelah ini dilakukan, maka nanti kamu akan berhadapan dengan tugas 2B. Nah, kalau tugas 2B, yaitu nanti kamu akan menggunakan berbagai pensil dengan bentuk-bentuk seperti ini. Tahapannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di tahapan yang paling atas, kamu membagi kolom menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dengan ukuran yang sudah ditentukan nanti pada tugas yang saya kirim melalui classroomnya akan lebih jelas nanti berapa senti dari setiap ininya. Tapi dengan ini pun sebetulnya sudah jelas, nanti ini garis pinggirnya 1 senti, kemudian di dalamnya dibuatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak dengan ukuran ini sebetulnya sekitar 18 kali 3 cm dan ini jarak antaranya sekitar 1 cm atau setengah cm. Kemudian diberikan kode dari tiap barisnya, misalkan yang ini menggunakan pensil H, yang ini menggunakan pensil B, yang ini menggunakan pensil 2B, misalnya ini H. Nah, perbedaannya nanti pada kotak-kotak ini yang satu dibagi-bagi kotaknya dalam 5 kotak, kemudian dengan tingkat ketajaman atau tekanan yang berbeda-beda, dan yang kelompok kedua itu lepaskan tidak memakai kotak-kotak dengan bagian-bagian, tapi disatukan sehingga nanti arsirannya menyatu. Usahakan kalau bisa itu sampai tidak kelihatan garis pembatasnya. Jadi dihaluskan antara gelap dan terang itu sampai halus ke sini. Tentunya dengan kode pensil yang berbeda-beda. Itu nanti untuk tugas minggu yang akan datang, yaitu tugas 2B. Nah, yang hari ini yang akan kamu kerjakan adalah membuat bidang-bidang hasil dari perpaduan garis horizontal dan vertikal pada sebuah gambar yang nantinya bidang kosong itu akan diisi oleh salah satu jenis atau salah satu jenis pensil atau 2 jenis juga boleh dengan tingkat kekerasan yang berbeda. Kemudian isikan dalam setiap bidang ini dengan tekanan yang berbeda-beda seperti contoh yang ini. Ini sebetulnya contohnya sudah cukup baik sebetulnya ya. Nanti kamu mungkin bisa lebih baik lagi untuk melihat ini. Sekali lagi, tugas yang berikutnya adalah tugas membuat bidang. Kemudian bidang itu diisi dengan arsiran memakai pensil yang tingkat kelunakannya berbeda. Kemudian nanti diarsirkan seperti ini pada bidang-bidang kosong sehingga membentuk berbagai jenis arsiran. Silahkan dengan arah yang
bisa berbeda-beda, arahnya horizontal, vertikal, atau diagonal, itu silahkan sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Yang penting sekali lagi gunakan pensil dengan kode yang berbeda. Nah, ini saya juga sajikan di sini ada beberapa pensil dengan hasil goresan yang berbeda-beda. Misalnya ini 2B, 4B, 6B, ada yang E. Nah, yang paling lunak kamu akan menjumpai nanti kalau punya dan membelinya, itu ada kode E. E itu kode paling lunak dalam pensil. Tapi kamu tidak usah, karena memang agak sulit di daerah kita ini, terutama di Garut. Itu paling ada sampai 6B. Dan paling populer di kita itu 2B juga, silahkan boleh. Kemudian nanti kode H itu untuk yang keras, kemudian kode B untuk yang lunak, salah satunya silahkan untuk nanti latihan kita mengarsir pada bidang-bidang yang ditugaskan. Nah, pada tahap selanjutnya nanti yang akan saya jelaskan, nanti kamu akan maju kepada tahap latihan berikutnya untuk mendapatkan bagaimana membuat bentuk-bentuk kubistis dan silindris, kemudian memasukkan latihan arsir ini ke dalam bentuk bidang kubistis dan silindris. Sekali lagi, mudah-mudahan penjelasan sederhana ini menjadikan Anda paham tentang pembuatan tugas yang kedua yang akan terdiri dari tugas 2A dan 2B. Yang sekali lagi, tugas ini berlangsung 2 kali pertemuan, jadi 2 minggu. Untuk minggu yang pertama, tahapannya yang tugas yang ini saja dengan kode tugas 2A. Seperti nanti yang akan diberikan mungkin lebih jelas lagi tugasnya pada kolom tugas pada classroom, yang akan Bapak berikan secara tertulis di kolom tugas di classroomnya masing-masing. Sekali lagi, mohon perhatiannya semuanya, laksanakan tugasnya dengan baik, dikerjakan sendiri. Bukan berarti meminta bantuan orang lain, itu tidak boleh, tapi untuk supaya kita bisa mengerjakan hal yang kita lakukan sendiri itu lebih baik untuk mengukur dan meningkatkan keterampilan kita. Sekali lagi, saya yakin Anda semuanya bisa berlaku jujur untuk melakukan tugas-tugas ini dengan sebaik-baiknya. Selamat melaksanakan tugas, sehat selalu, semangat selalu. Sampai bertemu lagi nanti di 2 minggu yang akan datang penjelasannya. Mungkin kamu minggu depan hanya memberikan absen saja untuk tugas masuk ke babak tugas 2B. Sekali lagi, tetap bersemangat di masa pandemi, mudah-mudahan cepat berlalu, kita bisa dipertemukan di kelas supaya lebih baik, lebih atraktif, tugasnya lebih bisa dibimbing dengan baik. Sekali lagi, kamu bisa berbagai menggunakan, kalau kurang jelas dalam teknik arsir dan sebagainya, bisa lihat di YouTube juga banyak tentang bagaimana teknik-teknik arsir untuk menghasilkan arsiran-arsiran yang baik. Sekali lagi, tetap bersemangat untuk belajarnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu berdoa pandemi ini cepat berlalu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.